Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahmad Yani channel, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas hal yang cukup menggemparkan, menjadi bahan perdebatan, menjadi bahan diskusi, bahkan viral di berbagai macam media sosial, di grup-grup WA, di Twitter, dan lain sebagainya. Begitu banyak respon, terutama para pakar, para ahli, para ekonom kita, yaitu tentang laporan hasil audit BPK. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan pemeriksaannya. Untuk bayar bunganya aja kita mesti minjam. Bisa Menteri Keuangannya bilang aman-aman, amannya di mana? Jokowi meninggalkan utang 10.000 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan hasil auditnya di depan DPR maupun di depan Presiden sendiri, yaitu tentang bahaya. Saya akan coba cuplik saja apa yang dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan hasil audit tahun 2020. Apa yang dikemukakan hasil audit tersebut dikemukakan oleh BPK bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memperlihatkan berapa hal yang harus diwaspadai pemerintah. Salah satunya adalah penambahan utang pemerintah. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui. Nah, ini menurut BPK, tren utang untuk membayar utang pokok dan cicilannya telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto dan penerimaan negara, yang dikhawatirkan pemerintah tidak mampu untuk membayarnya. Bayangkan, lembaga negara resmi BPK di depan sidang paripurna DPR maupun di depan Presiden menyatakan khawatir sekali pemerintah tidak mampu membayar atau gagal bayar daripada utang pemerintah itu sendiri. Berapa sesungguhnya utang kita itu? Memang berbagai macam ekonom menyatakan utang kita, utang pemerintah itu sekarang bersekitar atau lebih kurang 6.000 triliun atau 5.000 sampai 6.000 triliun. Dan ditambah dengan utang BUMN, badan usaha milik negara, hampir 11.000 triliun, bahkan ada yang menyatakan hampir mendekati angka 12.000 triliun. Cukup besar utang itu. Bahkan nanti pada tahun ini juga kita harus membayar juga cukup besar juga, baik bunga maupun cicilan utang tersebut. Nah, berbagai pandangan, ya kan, pandangan para pakar. Coba kita lihat pandangan beberapa pakar dalam mengulas ini. Faisal Basri, coba kita lihat Faisal Basri, ekonom dari Universitas Indonesia ini. Apa Faisal Basri mengatakan? Sebagaimana dikutip oleh berbagai macam media, Faisal Basri mengatakan Jokowi bilang defisit aman. Faisal Basri, RI bisa semaput jika ada aksi jual SBN. Apa artinya? Artinya utang negara ini, utang kita ini lebih banyak bukan pada negara-negara donor bilateral atau multilateral, tapi lebih banyak hutang kepada surat yang kita jual, itu surat berharga negara atau surat utang negara, SBN atau SUN yang dijual di pasar-pasar bursa. Nah, oleh karenanya Faisal Basri menyatakan bahwa hal tersebut sebagaimana merespon pernyataan Presiden Joko Widodo menyatakan defisit anggaran yang sudah melebihi angka 3%, sekarang mencapai angka 5-6% tersebut. Defisit anggaran kita itu aman karena sumber-sumbernya yang aman. Itu dibantah oleh Faisal Basri, mata 87% lebih utang kita itu adalah utang pemerintah berupa surat utang yang beredar di pasar. Artinya setiap saat, ya kan, kita tidak bisa menegotiate, tidak bisa kita minta reschedule atau kita bisa minta haircut, karena itu berada di pasar. Kita tahu siapa pemegang surat berharga negara, siapa pemegang surat utang negara ini yang risiko sesungguhnya yang dibandingkan kalau kita utangan bilateral atau multilateral atau kepada lembaga-lembaga donor yang lainnya. Jadi tak bisa dijadwalkan, menurut Faisal Basri tak bisa dijadwalkan. Jika ada aksi jual, ya jangankan jual keseluruhannya, dijual 10-20% saja atau dilepas surat berharga negara itu di pasar, itu kita akan semaput atau kita akan masuk dalam fase gagal bayar atau negara gagal membayar utang. Begitu besar utang ini.
Ya, utang ini ternyata seharusnya bisa berdampak, utang itu digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Boleh kita utang. Sebagaimana pasal-pasal ekonomi kita, disebut ekonomi konstitusional itu. Mari kita baca pasal undang-undang ekonomi kita, pasal 33 itu. Sebagaimana jelas konstitusi kita mengamanahkan. Jadi pasal-pasal 33, pasal-pasal undang-undang dasar tersebut, undang-undang dasar 45, tidak hanya berdasar konstitusi hukum dan politik, tapi juga berisi konstitusi di bidang ekonomi. Itu yang sering kita sebut ekonomi konstitusi, pasal 33 itu. Jelas di pasal 33 adalah, ya kan, pemerintah menyusun ekonomi sebagaimana usaha bersama dengan azas kekeluargaan, satu, ya kan, karena konstitusi mengamanahkan pemerintah wajib menyusun ekonomi sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan, dan juga cabang-cabang produksi dan untuk hajat hidup orang banyak, bumi dan air serta kekayaan alam diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Kita lihat sekarang ini sumber-sumber daya alam kita dieksploitasi sedemikian rupa, mulai dari batu bara, mulai dari nikel dan lain sebagainya. Bukan negara, bukan mengeksploitasi, bukan untuk digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya, tapi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu atau orang yang sering menyebut oligarki ekonomi tersebut. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada pasal 33 ini, kalau kita betul-betul konsisten dengan pasal 33, pasal konstitusi, jadi konstitusi ekonomi kita itu ekonomi konstitusi tersebut, sesungguhnya bahwa hutang kita ini sudah sangat mengkhawatirkan. Apa yang dikemukakan oleh ekonom kita, Antoni Budiawan. Antoni Budiawan menyatakan rasio utang kita itu sudah begitu luar biasa. Rasio utang kita itu pada tahun kemarin 2020 sekarang ini sudah mencapai angka 39,4%. Diperkirakan akhir tahun ini 2021 ini rasio utang kita mencapai angka 46% hingga 48% dari produk domestik bruto tadi. Tadi apa yang dikemukakan tadi, tentunya apa yang dikemukakan oleh BPK tentu bersandarkan bukan berasumsi, tentu berdasarkan angka, berdasarkan kriteria-kriteria yang direkomendasikan oleh International Deep Relief dan IMF maupun dari bank dunia atau ekonomi internasional lainnya. Dan oleh karena itu menurut saya apa yang disinyalemen berbagai pandangan para ekonom, para pakar di bidang ekonomi, dan itu sudah diungkapkan jauh-jauh hari. Hati-hati. Kadang-kadang penggunaan utang ini seharusnya memang utang ini dulu harus pendapat utang sebelum ada Perpu 1, Undang-Undang Nomor 41 menjelma menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, ada peran DPR di situ. Begitu juga defisit anggaran tidak boleh melebihi 3%. Tapi dengan Perpu 1 tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 yang disahkan oleh DPR. Padahal Perpu 1 itu adalah mengamputasi kekuasaan DPR yang disahkan oleh DPR tersebut, ya, yang memberikan keluasan boleh defisit anggaran itu melebihi 3%. Kita tahu angkanya 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. Boleh sampai tahun 2023. Baru kembali normal pada tahun 2023 kepada angka 3%. Jadi utang yang begitu besar ini, ya kan, tidak ubah lagunya Oma Irama, gali lubang tutup lubang, ya kan, menggali utang untuk membayar utang kembali. Persoalannya sekarang kita bukan hutang kepada multilateral atau bilateral pada negara-negara donor. Yang persoalannya sekarang ini adalah hutang kita kepada surat-surat berharga negara, baik surat berharga negara maupun surat utang negara yang dijual di pasar sedemikian rupa, yang setiap saat itu bisa dilepas, dan itu yang menurut Faisal Basri itu bisa bahaya, yang itu yang tidak bisa direnegosiasi, yang itu kita tidak bisa meminta harkat dan lain sebagainya. Oleh karena itu apa yang ditemuan BPK ini harus menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap betul para pakar, para ekonom, para dosen dan lain sebagainya, terutama pada DPR betul-betul untuk mengawasi agar kita tidak menjadi negara gagal dalam membayar utang. Seharusnya utang itu digunakan untuk membangun sektor-sektor yang produktif sehingga itu mengangkat ekonomi rakyat. Justru sekarang ini kita lihat dengan pandemi ini, ya kan, rakyat kita semakin terpuruk dan lain sebagainya. Saya kira itu saya menyetujui kepada para pakar dan ahli ekonomi, ya kan, kebetulan saya bukan ahlinya, ini menyatakan bahwa kita sudah sampai ke lampu kuning bahaya utang ini. Bahkan mungkin bukan hanya lampu kuning, sudah sampai ke lampu merah utang kita terus-menerus ini. Saya lihat mulai dari pakar ekonomi sudah mengkhawatirkan, mulai Profesor Didi Rahbini, Antoni Kuikiangi, Said Didu, Rijal Ramli, memang adalah menyangkut adalah persoalan ini jauh sebelum ada pandemi, jauh sebelum ada krisis namanya COVID-19 ini.
pengelolaan keuangan kita sudah tidak prudensial lagi. Pengelolaan keuangan negara kita tidak hati-hati. Ditambah lagi dengan korupsi yang menggerogoti. Jangan-jangan utang yang kita ambil itu melalui surat berharga, melalui surat dikorupsi lagi. Kita sama-sama ketahui bagaimana dana yang seharusnya untuk menyelamatkan rakyat dari bencana pandemi COVID tapi dikorupsi sedemikian rupa. Nah, kita tunggu sebenarnya kerja-kerja KPK, termasuk pengelolaan utang ini. Kita tunggu sebenarnya kerja-kerja KPK untuk menerobos tirai ini, untuk menerobos apakah utang ini memang digunakan untuk kepentingan rakyat atau utang yang menumpuk yang harusnya menjadi beban rakyat sendiri. Bahkan teorinya Said Didu menyatakan akibat utang yang menumpuk ini sehingga ya kan walaupun dengan utang ini rakyat dibagikan bansos 300.000, 400.000, 500.000 per bulan, tapi dampaknya langsung didapat oleh rakyat. Apa? Listrik naik, ya kan? Seharusnya rakyat disubsidi supaya listrik tidak naik. BBM, ya kan? Dengan akal-akalan, premium dihilangkan, dibuat pertamax dan lain sebagainya menurut harga pasar. Tapi pasar, tak kala pasar turun, harga BBM kita tidak turun dan sebagainya. Apalagi pupuk tidak disubsidi, maka langka susah petani mencari pupuk. Juga BPJS kita naik terus karena adalah dalam rangka karena keuangan kita terbatas. Bahkan kemarin ada isu ramai sekali, yaitu bagaimana mau pajak sembako, ya kan, pajak yang lain-lainnya, rakyat dalam keadaan susah dipajaki. Tapi di lain sisi paradoknya korporasi besar, koperasi koperasi diberikan karpet merah, diberikan tax holiday, ya kan, pengurangan pajak dan sebagainya kalau dia korporasi dan perusahaan-perusahaan lain. Tapi rakyat selalu dibebankan dengan beban yang luar biasa, ditanggung utang yang akhirnya ditanggung oleh anak cucu kita, juga sekarang ditanggung juga oleh rakyat. Ya bayangin, uang sebagian besar dari pendapatan kita utang untuk membayar utang lagi. Jadi lagunya Raja Dangdut Oma Irama, gali lubang tutup lubang. Persoalannya sekarang ini adalah utang yang kita banyak, yang sebagaimana dikemukakan oleh Faisal Basri maupun Antoni Budiawan. Utang kita ini adalah utang berdasarkan kita menjual surat berharga negara maupun surat utang negara yang di pasar. Kita khawatir betul, kekhawatiran Faisal Basri, kekhawatiran Antoni Budiawan itu betul-betul harus kita menjadi atensi dan perhatian kita. Jangan sampai itu dilepas di pasar, dilepas 20%, dilepas 30%. Kan mereka melihat bahwa kemampuan Indonesia untuk membayar utang sudah tidak mampu lagi, mereka bisa melepas. Ini bisa membuat kita menjadi apa yang kata Faisal Basri, semaput atau menuju negara bangkrut karena terlalu banyak beban utang yang tidak mampu kita bayar. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.